Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan memberikan penjelasan mengenai pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam paradigma OPA, NPM, NPS, dan NPG. Silakan disimak ya. Halo, perkenalkan saya Adu Ezra Askia. Halo, perkenalkan nama saya Davina Nashwa Wieka Ardilia. Halo, perkenalkan namaku Esther Valencia Kadakolo. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Airrahman. Halo, perkenalkan saya Rara Rianti Putri. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mengenal apa sih itu P5. P5 atau pengenalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. P5 ini merupakan bagian dari kurikulum merdeka yang mempunyai tujuan untuk mengajarkan para pelajar agar tidak hanya menguasai pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki sikap dan nilai-nilai Pancasila di dalam diri mereka. Adapun 6 elemen nilai yang dimiliki oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 jika sepenuhnya menggunakan paradigma Old Public Management akan mengadopsi beberapa prinsip dan nilai. Untuk kebijakan ini dipilih pencontohan dengan 4 jenis nilai. Yang pertama ada sentralistik. Dengan menerapkan nilai sentralistik ini, maka dalam pelaksanaan proyek, kendali utama berada di pemerintahan pusat dengan sistem hierarkis. Akan ada unity of command, sehingga pemerintah daerah perlu untuk menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program. Kedua, prosedural. P5 akan menerapkan regulasi yang rigid selama program dilaksanakan. Nilai ini membuat adanya suatu standarisasi yang jelas, baik dalam administrasi proyek maupun saat diimplementasikan kepada siswa. Peraturan yang kaku akan mengharuskan adanya dokumentasi atau record keeping sebagai bukti kepatuhan terhadap aturan. Ketiga, regimentasi. Nilai ini berkaitan dengan pembagian tugas berdasarkan kemampuan seseorang dengan mengedepankan etos profesionalisme juga. Penerapan sederhananya seperti dalam pelaksanaan pembagian kelompok siswa yang merupakan bentuk agenda dari program tersebut. Keempat, ada impersonalitas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila jika menerapkan prinsip impersonalitas dalam pelaksanaannya akan mengedepankan aspek objektivitas terkait dengan kemampuan, yang juga merupakan bentuk praktik meritokrasi. Selanjutnya kita masuk ke NPM atau New Public Management. Bagaimana sih apabila P5 dikelola menggunakan paradigma NPM? Sebelumnya perlu kita garis bawahi dulu bahwa paradigma yang melekat di NPM itu antara lain adalah efisiensi, kewirausahaan, serta kepuasan pelanggan. Nah, jika P5 dikelola dengan NPM, maka efisiensi itu dapat dicapai melalui kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta seperti Bank BCA untuk membantu mendanai kegiatan P5 agar beban dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dapat berkurang. Selanjutnya, produk dari kegiatan P5 yang memenuhi kriteria akan dikomersilkan dengan mengadakan bazar baik di dalam maupun di luar sekolah supaya kegiatan ini tetap menghasilkan profit. Dengan demikian, efisiensi dan kepuasan konsumen itu dapat tercapai secara optimal dengan tetap menghasilkan sebuah profit. Nah, ternyata di dalam kegiatan P5 itu sudah menerapkan salah satu dari nilai NPM, yaitu berorientasi pada bisnis. Contohnya seperti gambar di samping, salah satu tema dari pelaksanaan P5 yaitu adalah kewirausahaan. Nanti hasil dari pelaksanaan P5 itu umumnya dikomersilkan dengan cara membuat bazar di sekolah yang dapat dibeli oleh warga internal maupun eksternal sekolah. Nah, sebelum kita ngomongin soal implementasi NPS dari program P5 ini, kita coba ingat-ingat dulu lah, apa sih kira-kira inti dari NPS ini itu? NPS itu intinya itu nilainya itu adalah mengataskan kepentingan dan juga partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan, serta kolaborasi penuh antara para birokrat dan juga publik. Jika kita mengandaikan sistem NPS yang diterapkan dalam program P5, maka sekolah akan menjembatani pihak-pihak itu dengan menjadi fasilitator untuk mengadakan agenda setting atau rapat yang mengundang semua pihak, mau itu pihak masyarakat ataupun pihak wali murid untuk berunding mengenai program apa yang tidak hanya bermanfaat bagi murid, tapi juga akan bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya.
Lalu mereka menemukan dan memberi solusi yang menguntungkan murid dan juga lingkungan masyarakat. Sekolah juga memberitahu mengenai hukum dan juga tanggung jawab mereka sehingga pihak seperti wali murid dan juga masyarakat akhirnya mengetahui batasan-batasan yang ada. Lalu saat prosesnya, sekolah juga merangkul semua pihak dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sekitar untuk memudahkan program berjalan dan juga meningkatkan kolaborasi. Tidak juga lupa membuat proses dan juga laporan program P5 dapat diakses oleh masyarakat dan juga publik sehingga tercipta transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik. Paradigma yang terakhir adalah New Public Governance. Nilai-nilai NPG yang meliputi kolaborasi, partisipasi, konsensus kolektif, inklusif, policy network, dan formal akan membuat arah perumusan kebijakan, implementasi hingga evaluasi P5 berjalan secara kolaboratif governance. Melalui paradigma NPG, maka kebijakan P5 akan bertumbuh pada yang pertama, pelibatan multi-stakeholder, kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik state maupun non-state dalam diskusi hingga pengambilan keputusan menjadi syarat yang harus terpenuhi. Hal ini misalnya dapat seperti pemerintah memberikan kuota jumlah pemangku kepentingan, misalnya 50% dari pemerintah, 30% masyarakat, dan 20% dari pihak swasta. Sehingga pengambilan keputusan secara konsensus kolektif dapat diwujudkan melalui pelibatan multi-stakeholder. Selanjutnya, kebijakan P5 akan dirumuskan secara deliberatif. NPG yang diwujudkan dalam collaborative governance akan membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang membuat dan merumuskan kebijakan P5. Justru, pemerintah akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta untuk turut andil dalam pembuatan kebijakan P5. Hal ini dapat diwujudkan melalui praktik penentuan tema P5 melalui diskusi multi-stakeholder daerah masing-masing yang menyesuaikan dengan kearifan lokal. Yang kedua, sistematika, aturan teknis hingga pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan bersama dengan unsur masyarakat swasta. Hal ini akan membuat kebijakan P5 menjadi akomodatif, inovatif, meningkatkan public trust, namun juga akan memakan waktu, koordinasinya kompleks, serta resisten terhadap perubahan. Kemudian, konsensus kolektif formal menjadi perhatian utama. Diskusi dan pembahasan mengenai kebijakan P5 tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, melainkan dibagi dan disalurkan untuk dibahas bersama para pemangku kepentingan non-state. Konsensus kolektif formal menjadi tumpuan utama pembahasan dan perumusan kebijakan P5. Dalam praktiknya, tidak boleh terjadi intervensi dari pihak dominan manapun, berjalan sesuai alur dan dinamika yang terjadi, dilakukan hingga memperoleh konsensus atas kesepakatan bersama, kolektif yang mengakomodasi berbagai kepentingan, dan formal yang melibatkan kegiatan bersama dan sumber daya bersama. Yang terakhir, policy network. Jaringan kebijakan pemerintah masyarakat swasta terbentuk karena dilakukan secara terus-menerus. Interaksi ini menunjukkan model musyawarah atas pengambilan keputusan bersama secara kooperatif. Misalnya, kerjasama swasta dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk memberi training dan pelatihan kepada siswa. Kemudian swasta nantinya akan membantu memasarkan produk dan masyarakat akan berperan sebagai pengawas dan memberi masukan kepada kedua pihak tersebut. Jadi kesimpulannya adalah model kebijakan P5 dalam keempat paradigma OPA, NPM, NPS, dan NPG mempunyai fokus yang berbeda-beda, yang mana OPA lebih berfokus pada administrasinya yang terstruktur tetapi lebih kaku, dan NPM lebih berfokus pada efisiensi atau kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan mengutamakan profit karena implementasinya yang berupa bentuk bisnis, dan NPS yang lebih berfokus pada kepentingan masyarakat dan partisipasi masyarakat di dalam P5, dan yang terakhir NPG yang lebih berfokus pada pelibatan multi-stakeholder pada perumusan implementasi dan evaluasi yang tercermin dalam kolaborasi konsensus kolektif formal. Nah, itu dia pembahasan singkat dari kelompok 12. Semoga bermanfaat. Makan siang bareng Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih.